Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Metode Penelitian Manajemen, dosen pengampu Pak Farid Al-Rizki SEMM, yaitu pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PKS PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Kalimantan Tengah. Bab 1, pendahuluan. Saat ini sumber daya manusia tidak bisa dipandang sebelah mata dalam sebuah perusahaan. Karena saat ini sumber daya manusia menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan suatu perusahaan, di mana maju mundurnya suatu perusahaan salah satu faktor bisa ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan memiliki sumber daya manusia yang terampil dan mampu bersaing dengan sumber daya manusia, perusahaan kompetitor bisa menjadi salah satu penentu kemajuan suatu perusahaan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan tersebut adalah kepuasan kerja, kinerja, sistem komunikasi, perubahan dan pengembangan perusahaan serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Kinerja karyawan dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan latihan kerja, serta peningkatan kepuasan kerja karyawan, karena tingkat kepuasan akan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara karyawan dengan perusahaan menjadi hubungan timbal balik. Ketidakpuasan dan rendahnya tingkat kepuasan karyawan dapat menimbulkan gangguan dan hambatan, serta ketidaklancaran suatu perusahaan juga semua proses yang ada di dalamnya. Ketidakpuasan para karyawan ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja perusahaan itu sendiri. Maka, para pimpinan sebaiknya mengerti apa yang dibutuhkan para karyawan dan mengetahui keinginan-keinginan apa yang membuat karyawan puas dan meningkatkan kinerjanya. Berikut semua konsekuensi terhadap apa dan berapa bonus yang akan mereka terima jika target atau tujuan kerjanya tercapai, sehingga para karyawan tidak melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dikerjakan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PKS PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Kalimantan Tengah. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait penelitian ini. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PKS PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Kalimantan Tengah. C. Tujuan penelitian. Adapun tujuan saya membuat makalah ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PKS PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Kalimantan Tengah. D. Manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian bagi penulis dapat dijadikan pembelajaran melalui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PKS PT Sawit Mas Nugraha Perdana, Kalimantan Tengah, dan sekaligus menjadi acuan bagi penulis selanjutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Pengertian kepuasan kinerja menurut Robbins tahun 2015 mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Selisih antara banyaknya penghasilan yang diterima oleh pegawai dan banyaknya yang mereka, yakni apa yang seharusnya mereka terima. Pada prinsipnya, setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawan bekerja secara optimal agar dapat meningkatkan keuntungan dan membantu percepatan pencapaian tujuan organisasi lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan harapan tersebut sudah selayaknya apabila perusahaan juga mampu dan bersedia memberikan dorongan yang dapat mengakibatkan karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya. Menurut Edi Sutrisno tahun 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah A. Kesempatan untuk maju, B. Gaji, B. Keamanan kerja, C. Gaji, D. Perusahaan dan manajemen, E. Pengawasan, F. Faktor intrinsik dari pekerjaan.
G. Kondisi kerja. H. Aspek sosial dalam pekerjaan. I. Komunikasi. J. Fasilitas. 2. Pengertian kinerja menurut para ahli. Berikut ini terdapat beberapa pengertian kinerja menurut para ahli terdiri atas Bernardin dan Russell dalam Rookie 2002-15 memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut. Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu menurut Gibson dan kawan-kawan. 2003-355. Job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi, dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, terdiri atas efektivitas dan efisiensi, otoritas atau wewenang, disiplin, inisiatif. 4. Karakteristik kinerja karyawan. Karakteristik orang yang mempunyai kinerja tinggi adalah sebagai berikut. Mangkunegara 2006 banding 68. A. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. B. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. C. Memiliki tujuan yang realistis. D. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya. E. Memanfaatkan umpan balik feedback yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya. F. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. B. Keterkaitan antar variabel. Variabel tetap atau pengaruh kepuasan kerja variabel terkait kinerja karyawan PKS. C. Penelitian terdahulu yang relevan, pengaruh kompensasi gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Studi kasus PT Tirta Investama Pondok Pinang, peneliti Kelvin Acme Lab 1110081000092. D. Kerangka penelitian kepuasan kerja kinerja karyawan, uji kualitas data, uji hipotesis, kesimpulan. E. Hipotesis. Hipotesis penelitian diartikan sebagai sebuah pernyataan mengenai konsep yang mungkin dipertimbangkan benar atau salah jika itu mengacu pada fenomena yang dapat diamati dengan berdasarkan temuan dan bukti-bukti yang ada yang diuji berdasarkan teori dan ranah metodologi penelitian. Maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HU1, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PKS. H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PKS. Bab 3. Metode penelitian. A. Objek penelitian. Objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Sebutan itu dapat muncul karena suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian. Objek penelitian itu sendiri bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei. Menentukan objek yang tepat dalam suatu riset juga akan turut membantu melancarkan kegiatan riset tersebut. Selain itu, objek penelitian yang tepat juga bisa menghasilkan penelitian atau hasil riset yang sangat baik dan bermanfaat bagi pembaca. B. Data penelitian. 1. Sumber dan jenis data. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. A. Data primer. Data primer
ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara baik individu maupun kelompok. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. 2. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan dan karyawati PKSPT Sawit Mas Nugraha Perdana. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jarwanto 19443, penelitian ini akan menggunakan sampel bagi populasi adalah karyawan dan karyawati PKSPT Sawit Mas Nugraha Perdana. 3. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. C. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Nazir 2005, definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2015. D. Metode analisis data. Menurut Ardana 12 dalam Lex J. Moleong 2002 103 menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dalam satuan uraian dasar. Kemudian sampai di sini video presentasi saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.